kita kembar berdua. Fun fact-nya kita tuh beberapa kali sering kejadian kayak gue sakit, terus nggak berapa lama kemudian dia sakit gitu. Oh, tapi iya, bener. sakitnya tuh sakit yang bener-bener kayak faktor eksternal ya, kayak kecelakaan itu kan faktor eksternal kan. Dan ini kejadian juga gitu di dia, itu kayak coincidence yang lucu sih. Tapi jadinya ini juga sih, jadinya kayak kalau kamu habis kenapa-napa, aduh bentar lagi. Iya, jadi kayak worries juga deh. Aduh kayaknya gue bentar lagi nih berarti nih gitu. Kalau perbedaan ya, biasanya sih yang paling kelihatan tuh dari minatnya, dari kesukaannya gitu ya. Karena kalau gue ngelihat Irus, dia itu lebih suka sama fotografi, terus dia lebih suka sama film, dia suka sama hal-hal berbau seni, juga dia lumayan kesana sih gitu. Kalau dia sih perbedaan sama gue ya, dia lebih sukanya ke bidang musik sih. Kalau dia lebih spesifiknya mungkin dia suka main gitar ya. Jadi ya bisa dibilang di keluarga tuh dia yang paling jago lah. Kita manggil lah ya, kita di rumah panggilannya Abi. Ya, dia dari kecil lebih suka dipanggil Abi. Sifat karakter Abi itu terstruktur, apa-apa tuh pokoknya harus sesuai sama prosedur gitu. Jadi dia tuh disiplin banget orangnya, kayak apalagi masalah waktu ya. Tapi nggak tipikal ayah yang otoriter juga, nggak yang kamu harus gini, kamu harus gitu. Nah itu juga di sisi lain baiknya, asiknya juga kayak gitu. Jadi kita dikasih kebebasan pilihan sama Abi. Kamu mau ngambil pilihan A terserah, tapi sebisa mungkin ini harus bertanggung jawab banget gitu. Jadi dulu Abi itu ngajak aku sama Virus mau diarahin buat, ayo coba kita nih sebagai keluarga kita coba bikin bisnis bareng yuk. Nah akhirnya dibikin lah itu usaha keluarga kita dulu ada bakso. Nah itu modelnya franchise, kita beli lisensinya terus kita bikin di kota kita di Cilegon. Dari situ mulai diajarin tuh sama orang tua gimana sih ngelola bisnis gitu. Pelajaran yang kita ambil tuh banyak banget di dalam situ karena kita juga ikutan terlibat tuh sama orang-orang di dalam situ. Di Cilegon itu rata-rata orang-orang tuh kalau lagi lebaran yang ngebakso atau makan mie gitu, bakmi gitu kan. Jadi warung bakso atau bakmi itu pasti selalu rame tuh kalau di Cilegon saat lagi Idul Fitri. Saat itu diputusin, udah tahun ini kita istirahat deh, nggak usah buka dulu. Soalnya tahun-tahun sebelumnya udah hektik banget. Udah hektik. Nah tapi akhirnya Abi ini dia coba deh nggak apa-apa dibuka aja. Dia inisiatif tuh jalan ke sana sendirian. Dia jalan ke sana ngebuka tokonya sendiri. Pokoknya jam 9 jam 10 tuh dia udah nelpon tuh, bisa kesini nggak? Tolong dong. Ternyata pas sampai sana tuh udah rame banget dia sendirian. Jadi kita tuh kayak di sisi lain, aduh kasihan, terus ketawa lucu lagian mau buka sendirian. Iya. Akhirnya kita jadinya ya udah deh, ayo kita sekeluarga bareng itu benar-benar nggak ada karyawan. Jadi kita benar-benar aku, Virus, terus kakak, terus ada bunda juga di situ, satu keluarga nge-serve customer-customer yang datang. Terus di situ kayaknya momen yang nggak akan bisa keulang lagi tuh. Sama nyokap itu gue ngerasa dia lebih hidup sih saat dia ngurusin itu ya. Dan yang gue lihat itu kalau misalkan keganggu sedikit, dia ngerasa kayak ini nih hidup gue nih, jangan lo ganggu dulu gitu. Jadi kayak ada nota di kasur tuh, semua nota tuh. Jadi kayak sampai kegeser dikit aja dia tuh kayak jangan dulu, jangan digeser, ini lagi dicatat nih gitu tuh. Jadi kayak aku ngeliat justru bunda ini jadi kayak kerasa lebih hidup lah gitu tuh. Sampai ada momennya saat itu gue kuliah di Bandung tuh model kampusnya tuh ada asramanya. Jadi kita tinggal di asrama selama 1 tahun, nah dianterin tuh sama orang tua. Udah selesai, orang tua pulang, gak lama kemudian tuh kayak udah nyampe 4 jam, 5 jam lah. Bunda nelpon, nangis-nangis lagi kan. Ya dia nangis, kenapa nangis-nangis? Perasaan tadi baru ketemu atau enggak, ini kamu harus tahu nih sekarang ini udah nggak ada gitu. Kamu bilang, hah kok nggak ada kan? Iya gini. Pokoknya dia cerita lah ada latar belakang kenapa dijual. Ternyata ya usut punya usut, tujuan waktu itu nahkoda kita yang mana itu Abi buat ngebikin bisnis ini tuh udah selesai gitu. Jadi tujuan ini dibangun untuk ngebiayain kuliah kita selama 4 tahun. Jadi tujuannya udah selesai, ya udah. Saat itu lulus, karena waktu itu lagi pandemi jadi sidangnya online. Nah begitu kelar sidang online, di kamar tuh gue sendirian, pas keluar ya biasa kita pelukan sama orang tua gitu, kita foto. Nah pertanyaan pertama yang ditanyain sama Abi waktu itu, kamu mau lanjut S2 di mana gitu kan. Nah saat itu gue mulai mikir, gue tuh bukan tipikal orang yang gila banget sama pendidikan gitu. Akademis gitu, nggak terlalu yang ngoyo banget. Tapi gue tuh suka sama yang punya impact gitu tuh. Yeah. Karena rasanya tuh beda, rasa yang gue dapetin. Nah, makanya waktu itu kayaknya gue harus belajar hal lain nih yang gak ada di S2. Nah waktu itu di hari terakhir gue di Bandung, gue lagi nongkrong di Trunojoyo waktu itu. Gue lagi ngobrol sama teman gue, lo kenapa gak coba e-course aja? E-course apaan? Ada Purwadika bagus gitu dia kan. Nah pulang dari situ,
Gue nyari tuh beberapa e-course tuh ada berbagai macam lah, ada banyak tuh. Ternyata yang sesuai sama passion gue tuh ada nih salah satu nih. Karena gue dulu waktu skripsi tuh ngambil tentang digital marketing juga. Terus waktu itu gue cari tahu di websitenya, oh ada digital marketing, terus ada kurikulumnya, kayaknya bagus nih selama 6 bulan gue bakal belajar kayak gini. Dan kebetulan lagi online juga kan waktu itu. Iya. Nah akhirnya gue langsung ngajak Iris tuh tanpa pikir panjang, ayo kita propose ke Abi. Kebuka sih pikirannya Abi waktu itu, oh ternyata untuk belajar sekarang tuh nggak harus S2 gitu kan. Iya. Oh bisa juga ya kayak gini, ya udah mau daftar kapan ya kan? Ya malam ini terakhir nih katanya. Langsung dibayar tuh saat itu. Nah dari situ beneran kita masuk ke ilmu digital marketing yang bener-bener diajarin dari nol sih. Gua tuh paling takut ada di zona gua nggak ngapa-ngapain, terus nggak ada impact yang bisa gua kasih gitu tuh. Gua keterima nih sebenarnya di perusahaan yang bener-bener udah settle lah. Kalau dia kan di agensi gitu kan, jadi masih banyak fluktuatif lah gitu. Nah kalau gue begitu masuk kerja itu di kerjaan yang udah settle, yang A sampai Z-nya itu prosedurnya udah ada. Nah di situ ada beberapa poin di mana gue ngerasa kayak, aduh gue nggak ngerasa fulfill ya ngerjain pekerjaan yang ini nih, yang poin yang ini gitu. Nah di situ gue punya ketakutan, takut gue ini nggak bisa bertanggung jawab sama title yang gue terima sekarang gitu tuh. Katanya lo seorang digital marketer, masa lo ini nggak ngerti gitu tuh. Nah gue pengennya jadi orang yang bisa berguna dan bisa mempertanggungjawabkan title yang gue punya gitu tuh. Waktu itu gue megang beberapa klien yang mana saat itu mereka semuanya lagi punya permasalahan yang sama, yang mana lagi pandemi ya, lagi lesu lah ininya bisnisnya. Tapi saat itu gue ngeyakinin mereka, Pak ini bisa loh Pak pakai digital marketing, kita bisa bantu loh masarin produk Bapak ke orang-orang yang bahkan lagi di rumah, lagi di kamar mereka, lagi di rumah mereka, kita bisa ngendalin produk Bapak. Nah, gue megang sekitar 4-5 klien, itu tuh semuanya kebantu. Jadi kebermanfaatan yang gue kasih tuh kerasa banget di situ tuh. Nah, itu mungkin pertanggungjawaban yang gue lihat ya, yang waktu itu Abi sempat mention di awal tuh, lo harus bertanggung jawab ya sama apa yang lo pilih. Nah, itu menurut gue, lo kalau misalnya udah punya ilmu ini, tanggung jawabnya sama diri sendiri dan kebermanfaatan lo sama orang sih gitu. Kalau rencana selanjutnya yang ada di kepala gue sih, gue jadi tergugah sih untuk bikin bisnis lagi serupa yang di F&B ya. Dulu tuh Abi pernah bilang, kamu kedepannya pengen jadi pebisnis, kamu juga harus bisa tahu juga nih resikonya kayak gimana. Tapi yang jelas, kalau misalkan kita punya bisnis, kita nggak perlu ngulang lagi dari nol untuk kita ngasih ke anak kita nanti, ke generasi ke bawah kita gitu. Anggaplah dari sekarang ini udah nol dan 10 tahun kemudian tuh di angka 80 gitu ya. Begitu dikasih legacy ini dikasih ke bawah kita, ya startnya dari 80 nggak dari nol lagi gitu tuh. Jadi dia nyaranin, tapi nggak apa-apa kalau kamu mau kerja, bagus kamu kerja sekarang karena kamu harus tahu gimana rasanya dikelola sama orang, kamu harus tahu rasanya jadi bawahan orang gimana, kamu harus tahu sistem di perkantoran tuh kayak gimana gitu, supaya nanti kamu begitu udah memutuskan kayaknya gue akan bikin bisnis, nah seenggaknya lo udah tahu gitu tuh basic ininya lah ya, knowledge di dalam mengelola manajemen ini gitu. Kalau kita harus say thank you, yang paling utama tuh dari orang tua. Karena mereka udah ngasih pilihan buat kita buat ngambil keputusan apapun itu, yang bikin kita jadi punya feel buat tanggung jawab buat diri sendiri, punya impact buat orang lain gitu ya. Ya ibaratnya kayak bokap gue tuh kaptennya, dia mempersilahkan gue untuk megang setir gitu tuh. Oke ini lo barengin sama gue nih, kayak gini nih caranya nih. Terus lo mau arahnya kemana terserah tuh, coba lo atur sendiri deh gitu tuh. Kursi itu berasal dari bisnis bakso keluarga gue dulu. Kalau gue ngelihat kursi itu, gue langsung tuh keinget momen-momen dimana ya waktunya ngumpul sama keluarga gitu. Kita taunya tempat itu tuh tempat bersama nih, tempat kita di situ bareng-bareng, terus tempat kita di situ belajar gitu. Bisa dibilang core memory juga sih kalau udah nginget kursi yang mirip itu ya. Itu momen yang paling berkesan sih karena pelajaran yang kita ambil tuh banyak banget. Banyak pilihan yang sebenarnya bisa gue ambil yang resikonya kecil gitu, dan ada di keluarga yang bisa dibilang mampu lah, berkecukupan gitu ya. Dan pilihan-pilihan yang selalu kita ambil itu adalah pilihan yang justru menantang diri kita sendiri sih gitu ya. Analoginya bisa diambil dari situ kan. Laut tenang itu tidak menjadikan seorang kapten itu menjadi kapten yang handal gitu. Kalau lo berenang atau berlayar di laut yang tenang, ya lo nggak akan pernah tahu ketika ada badai datang lo harus ngapain gitu kan. Dan lo nggak akan pernah sampai juga karena lo akan di laut yang tenang dan nggak ada apa-apa gitu kan. Lo nggak akan sampai kemana-mana, lo cuma mengambang di situ aja gitu. Tapi dengan adanya pilihan-pilihan yang bisa dibilang menantang dan menambah pengetahuan, ya dari situ kita akan belajar sih
bagaimana cara menanggulangi masalah yang sama, yang serupa atau tidak terjadi lagi.